Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Minanti Karinia, NIM 1903030118. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara komunikasi dan media. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian komunikasi dan media. Komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Media juga merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh. Sebagai penafsir yang membantu memahami pengalaman, sebagai landasan penyampaian informasi, sebagai komunikasi interaksi yang meliputi opini audiens. Media komunikasi juga dijelaskan sebagai sebuah sarana yang dipergunakan sebagai memproduksi, reproduksi, mengelola, dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Media komunikasi sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip media komunikasi. Pada umumnya, beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media antara lain sebagai berikut. 1. Mengetahui dengan jelas untuk apa memilih media tersebut. Yang kedua, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Yang ketiga, menyadari bahwa tiap media memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat dikatakan tidak semua media dapat dipakai untuk semua tujuan. Yang keempat, media yang dipilih disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, pemakai harus memiliki ciri-ciri media sebagai antara media dengan metode yang digunakan sesuai. Yang keenam, pemilihan media disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dan yang ketujuh, pemilihan media juga didasarkan atas tingkat kemampuan sasaran. Tujuan media komunikasi. Berikut ini merupakan tujuan dari media komunikasi yang biasa digunakan. Yang pertama, menciptakan iklim bagi penerima dan perubahan nilai, sikap dan perilaku kesehatan. Yang kedua, mengajarkan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain. Penggandaan sumber daya pengetahuan, kenikmatan, dan anjuran tindakan. Yang keempat, membantu pengalaman baru terhadap perilaku hidup dari statis ke dinamis. 5. Meningkatkan aspirasi di berbagai bidang. Dan yang keenam, menciptakan rasa kebanggaan atau kesetiaan terhadap diri sendiri. Hubungan antara komunikasi dan media. Komunikasi terdiri dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi media massa. Tiap level komunikasi memiliki ciri dan karakter tersendiri. Dalam komunikasi menyatakan bahwa perkembangan media baru membawa konsekuensi pergeseran dan perubahan dalam teori-teori komunikasi massa. Karakteristik media yang selama ini dikenal melebur dalam media baru. Ini karena terbentuknya mass self-communication dalam media baru adalah komunikasi antara komunikasi interpersonal dengan media massa. Karena menjangkau khalayak secara global, maka bisa dikatakan komunikasi massa, dan pada saat yang sama, karena pesan yang ada dibuat, diarahkan, dan dikonsumsi secara personal, maka dikatakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan
dipahami sebagai komunikasi yang melibatkan dua orang atau komunikasi yang secara kontekstual merupakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara kontekstual memang sangat berbeda dari komunikasi kelompok, meskipun terjadi dalam kelompok kecil. Komunikasi interpersonal masyarakat keterlibatan penuh pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak menarik dari diri percakapan, maka komunikasi interpersonal pun praktis akan berakhir. Jelas, kondisi ini juga berlaku di media sosial. Dalam media sosial, komunikasi tak terjadi secara interaktif. Jika pihak yang diajak berkomunikasi menarik diri dari percakapan yang ada. Jika pertukaran informasi tidak terjadi, maka pihak pemberi informasi, dalam hal ini pemilik akun media sosialnya, hanya melakukan komunikasi searah. Namun, begitu ada pihak lain yang menanggapi apa yang dituliskannya dan terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi bagi banyak orang. Tiap individu yang terlibat cenderung lebih berani mengungkapkan pendapatnya dan membuka dirinya untuk lebih dikenal orang lain. Komunikasi dalam media sosial tak terikat waktu, siang ataupun malam. Pihak yang terlibat di dalamnya tetap bisa terlibat aktif. Juga tak terikat ruang. Dengan siapapun di penjuru dunia, pihak yang terlibat di dalamnya bisa berkomunikasi. Hal ini tak mungkin dilakukan dalam konteks tatap muka, termasuk juga jika menggunakan media komunikasi konvensional seperti telepon. Hal ini terkait dengan biaya dan perbedaan waktu. Komunikasi secara online dalam hal ini dilihat lebih murah, cepat, dan mudah. Komunikasi massa merupakan level komunikasi terbesar dalam cakupan sasaran komunikasi terbanyak. Komunikasi massa terdiri dari pesan-pesan yang ditransmisikan ke sasaran audiens yang banyak dan tersebar luas dengan menggunakan koran, majalah, televisi, radio, dan internet. Kondisi ini juga ditemui dalam media sosial. Apa yang diungkapkan seseorang dalam media sosial akan bisa dilihat khalayak banyak, sehingga komunikasi massa terjadi. Dalam media sosial, komunikasi interpersonal dan komunikasi massa melebur menjadi satu. Dalam media sosial, komunikasi internasional dan komunikasi melebur menjadi satu. Saat seseorang mengunggah sesuatu kemudian ditanggapi pihak lain, lalu terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi. Di saat yang sama, saat seseorang mengunggah sesuatu, apa yang diunggahnya bisa dilihat dan dinikmati khalayak banyak, sehingga pada saat yang sama komunikasi massa juga terjadi, sebab komunikasi massa tidak mensyaratkan adanya keterlibatan akibat semua pihak. Baik, dari penjelasan di atas saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi dan media sosial menjadi lebih kompleks. Dua level komunikasi melebur menjadi satu. Komunikasi interpersonal melebur dengan komunikasi massa. Pada saat orang mengunggah sesuatu dan terjadi interaksi dengan pihak lain, maka berkomunikasi interpersonal terjadi, dan di saat yang sama terjadi juga komunikasi massa. Sebab apapun yang diunggah bisa langsung dinikmati dan dilihat khalayak banyak. Dengan kenyataan bahwa apa yang bersifat pribadi bisa menjadi konsumsi publik tersebut. Kebebasan berpendapat, keluasan berbagai yang ditawarkan media sosial hendaknya bisa
disikapi secara bijak oleh penggunanya. Dengan tetap berpegang pada etika komunikasi yang kuat, maka kendali diri niscaya akan bisa didapatkan. Kesadaran bahwa konteks yang telah diunggah ke internet, termasuk di media sosial, sangat dibutuhkan ketika kita bertukar atau menyebarkan informasi. Dengan kata lain, komunikasi di media sosial memang menjadi lebih luas dan leluasa. Namun keluasan tersebut haruslah tetap terkendali agar manfaat yang ada bisa dinikmati dengan lebih baik. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.